Halo, tes. Baik, yang terhormat kepada Bapak atau Ibu HRD dari tim Digi Agency. Perkenalkan, nama saya Rehan Mursyidi. Saya fresh graduate dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknik Informatika. Saya baru saja ingin memulai karir sebagai developer yang berfokus di bidang artificial intelligence. Jadi sesuai dengan permintaan dari Bapak atau Ibu, di sini saya akan menunjukkan sebenarnya ada dua ya. Ada dua project yang bisa saya tunjukkan di sini. Yang pertama ini Katalis, yaitu ini adalah aplikasi yang saya buat untuk memudahkan produktivitas para pengajar. Jadi dalam tugas para guru itu kan ada tugas yang namanya membuat RPP. Nah, membuat RPP ini bagaimana caranya saya bikin secara otomatis menggunakan AI. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini harapannya para guru lebih menghemat waktunya sehingga produktivitas meningkat dan efektivitas dalam mengajar lebih tinggi lagi. Oke, di sini saya menggunakan Fast API sebagai framework untuk menghubungkan antara kode Python dengan website HTML-nya ya. Lalu ada juga untuk database-nya saya menggunakan MongoDB. Ini database untuk menyimpan user. Jadi ceritanya di sini aplikasinya dibuat untuk sebagai aplikasi yang berbayar gitu. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Ini source code untuk mengatur fitur pembuatan RPP-nya. Jadi yang saya buat di sini saya menggunakan API key dari Gemini, yaitu saya buat di Google AI Studio menggunakan model Gemini 2.5 Pro dan Gemini 2.5 Flash. Jadi untuk yang Pro itu sebenarnya di sini saya buat ceritanya ada langganannya. Ada langganan untuk user. Jadi user yang berlangganan Pro nanti dapat model yang lebih pintar yaitu Gemini 2.5 Pro. Sedangkan yang biasa dapatnya model yang biasa itu Gemini 2.5 Flash. Di sini ada sistem instruction-nya ya. Oke, di sini ada prompt-nya juga, prompt yang saya masukkan di programnya. Oke, saya akan tunjukkan gimana cara kerjanya. Jadi kalau RPP itu kan dibikinnya pakai silabus ya. Dari silabus. Nah, ini saya buat ada kompetensi intinya, terus ada kompetensi dasar, ada materi pokok, terus ada model pembelajarannya juga. Nah, karena saya nggak punya referensi, jadi saya akan copy paste aja dari yang dibuat pakai Gemini. Oke, di sini jenjangnya SMP kelas 7. Mata pelajarannya tadi kalau nggak salah bahasa Indonesia ya. Oke, bahasa Indonesia kelas materi pokok teks deskripsi. Oke, di sini udah ada kompetensi intinya. Di sini saya copy aja. Lalu kompetensi dasar. Oke. Terus model pembelajarannya apa nih di sini? Ada genre based approach atau discovery learning. Di sini ada daftar model pembelajarannya yang saya buat. Jadi saya akan pilih discovery learning aja. Terus jumlah JP-nya, jam pelajarannya itu ada di sekitar 2 JP ya. 2 JP 40 menit. Oke, kita akan langsung generate.
Oke, di sini kita bisa lihat ya ada modul ajar yang sudah dibuat oleh Gemini. Dan ini karena saya akunnya ini ceritanya akun Pro, jadi seharusnya ini menggunakan 2.5 Pro modelnya untuk modelnya ya. Oke, di sini ada tunjukan pelajarannya, terus ada media, alat dan sumber belajar. Terus ada langkah-langkah pembelajarannya dari pendahuluan, kegiatan inti. Terus ada penutupnya, yaitu di sini ada refleksi, penguatan, penugasan. Yang kelima, di sini saya buat ada penilaiannya, ada asesmennya ya. Di sini ada tabel penilaian unjuk kerja. Oke, kira-kira gitu aja untuk Katalis. Oke, kita lanjut ke project yang kedua. Jadi aplikasi yang kedua ini adalah aplikasi untuk memprediksi kemungkinan siswa-siswa yang berpotensi bermasalah. Jadi kita akan lihat dulu di source code-nya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian untuk training modelnya. Yaitu di sini saya menggunakan database SQLite, lalu menggunakan scikit-learn untuk mengimport random forest ya. Jadi ini ada machine learningnya juga untuk analisis data kuantitatif ya. Lalu di sini sama kayak yang tadi juga, di sini saya menggunakan Fast API. Dan di sini ada LangChain juga ya. Jadi LangChain ini saya buat untuk memproses data yang diinput melalui websitenya. Ada di sini ada nama, terus anaknya berapa, ada jumlah saudaranya, terus ada pekerjaan orang tuanya. Nah, ini diproses dengan LangChain. Oke, kita akan lanjut ke aplikasinya di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa data. Di sini ada 15 ya totalnya. Dan ini sudah dilatih sebanyak 110 baris data yang dimasukkan dari Microsoft Excel ya. Makanya di sini ada analisis resikonya, ada yang 12%, ada yang masih 0%, terus ada yang, nah ini ada yang lebih tinggi yaitu 46%. Tandanya ini ada potensi sebagai siswa yang bermasalah. Ada yang 7% juga, ada yang 28%. Nah, ini ada inputnya juga di sini untuk menginput secara manual ya. Jadi kalau ada siswa baru, data siswa barunya ini akan dimasukkan ke dalam website melalui website ini. Oke, kita akan di sini udah ada analisisnya. Jadi analisisnya itu analisis persentase ini menggunakan data yang kuantitatif, yaitu dari nilainya berapa, terus ada kehadirannya berapa persen, ada poin pelanggarannya juga. Di sini baru menghasilkan persentase kemungkinan adanya potensi siswa ini bermasalah. Nah, selanjutnya kita akan analisis secara kualitatif ya, menggunakan model Google dari Gemini. Oke, di sini udah ada hasilnya. Jadi ada akar masalahnya, terus ada potensinya, dan juga ada solusinya untuk guru BK. Baik, selanjutnya saya akan langsung tunjukkan repositorinya sebagai bukti saya membuat aplikasi ini. Sebentar. Oke. Nah, ini ya repositori saya yang project pertamanya. Nah, ini sama ya kayak yang tadi saya tunjukkan, masih sama. Ada HTML, JavaScript, CSS, dan Python. Ya, selanjutnya kita akan lihat repositori yang kedua.
Oke, Student Reader. Nah ini ya, nah ini repository project kedua. Ya, nah ini saya akan tunjukkan dulu data trainingnya yang disiapkan dalam bentuk Excel. Saya buka Microsoft Excel-nya dulu. Nah ini ada data dummy yang saya generate pakai Gemini ya. Jadi data ini dibuat sebagai data historis siswa yang pernah ditandai sebagai siswa yang berisiko. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya ada 110 baris yang saya buat di sini. Oke. Baik, cukup sampai situ saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.